Baik, boleh saya periksa. Ini ada orangnya nggak? Nida Ul Husna, bisa mendengarkan suara saya? Naam, Ustaz. Oke. Adelia kita. Ya, Ustaz. Oke. Kita mulai seadanya aja dulu. Sebenarnya jumlahnya berapa harusnya nih di kelas ini? 3 orang, Ustaz. 3 Salma, orang. ya, Ana sama Adelia gitu. Oh, akhwat semuanya ya. Oke, baik. Kita mulaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Kita mulai segera saja karena waktunya sudah mulai larut. Barangkali kita juga belum ini ya, belum begitu kenal satu sama lain. Katanya Ustaz tadi ada yang dari luar Jawa Timur, dari Wita, ya waktu Indonesia bagian tengah. Ya nanti ya kemungkinan kalau dari sana berarti otomatis sekarang sudah lebih malam lagi. Ya makanya kita mulai lebih awal, lebih lebih bagus. Kemarin sepertinya masih ada yang belum mengumpulkan soal tugas apa itu memperkenalkan diri ya. Seingat saya yang sudah Salma sama siapa ya kemarin ya? Atau ada yang salah? Atau udah semuanya mungkin salah salah kirim? Nida sudah ya? Sudah, Ustaz. Oh, yang satunya hilang. Ya, Adelia sudah mengirimkan tugas yang kemarin? Halo Nida, are you there? Ya, baik. Eh ya, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya sudah saya sebutkan juga tentang penjelasan tentang bahasa Inggris, pentingnya bahasa Inggris untuk dipelajari apalagi di saat-saat yang ini sekarang itu eranya global ya. Bahkan di HP kita fiturnya sudah pakai bahasa Inggris. Maka kita pasti ketinggalan zaman kalau kita tidak mempelajari bahasa Inggris segera dan itu tentunya nantinya akan berguna untuk diri kita, mengembangkan kemampuan kita, kita bisa belajar dari negara-negara yang telah maju, mereka belajarnya menggunakan bahasa Inggris dan kita bisa bisa mengadopsi ilmu-ilmu dari mereka tanpa butuh penerjemah itu sebenarnya. Dan juga tentu untuk dakwah ya, bila mungkin nanti jadi ustazah menyampaikan ilmu agama bisa jangkauannya lebih jauh gitu. Ya, namun apa yang kita pelajari tentu ini masalah masih bahasa Inggris yang dasar. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa kursus di tempat yang lain jika mungkin tertarik dengan bahasa Inggris ini. Baik, kemarin kita sudah bahas buku ini yaitu sampai halaman 7. Sebelum itu, can you see the screen? Bisakah kalian melihat screen-nya di sini ada tampilan buku, e-book? Coba jawab sudah kalau memang bisa melihat tampilan e-book di sana. Sudah tampil di layar kalian buku elektronik tentang bahasa Inggris? Halo? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kita sampai page 6 ya, halaman yang ke-6. Jadi kita masuk ke halaman yang selanjutnya yaitu halaman yang ke-7. Ya tinggal satu orang di sini ya. Biasanya memang gitu, kadang-kadang keluar-keluar gitu ya. Ya nggak masalah. Satu orang pun saya ladeni. Kalau nggak ada orang ya ya udah saya keluar dari room ini aja. Ya satu orang siap nggak siap untuk belajar ya, Nida atau panggilnya Husna gimana nih? Nida aja. Nida aja. Oke. Exercise one. Oke, karena di sini yang ada di depan saya adalah Nida saja nih. Coba kita bahas nih. Ada latihan di sini halaman 7. Tiba-tiba langsung latihan ya. Memang buku ini sebenarnya banyak latihannya gitu. Banyak latihannya gunanya adalah untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Jadi nggak hanya belajar materi-materi seperti ceramah tidak. Jadi kita langsung praktek sekaligus. Oke.
Page 7, exercise 1, part H. Halaman 7, latihan 1, bagian yang H. Answer this question. Answer, jawablah this question, pertanyaan-pertanyaan ini. Number 1. We say hi or hello when. Ini ada pertanyaan. We say hi or hello when. Untuk pertama mungkin saya bantu terjemahkanlah dulu. Atau sudah bisa menerjemahkannya mungkin? Belum Ustaz. Ana Belum baru ya? belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi di SD ada kan ya? Karena SD-nya nggak belajar Inggris Ustaz. Gimana? Tetap. Karena SD-nya nggak belajar Inggris. Oh tidak ada sama sekali? Wah, Tidak ada. iya. Nggak berat jadinya ya. Hmm. We say hi or hello when. Artinya adalah kita mengucapkan hai. Hai sebagaimana bahasa Indonesia nih, hai gitu ya. Or hello atau hello, halo when, ketika, kapan kira-kira kita mengucapkan hai atau hello. Yang A ini jadi pilihan ganda nih, tinggal milih saja. Meet people or B, leave people. Sudah tahu ini, meet people artinya apa? Sama sekali nggak tahu atau tahu sedikit-sedikit? Meet kayaknya pernah tahu nih. Di Zoom juga ada nih kayaknya, kata-kata meet. Zoom meeting kan ya, meet. Apa itu? Meet people atau leave people? Kira-kira sudah bisa menebak nggak? Belum Ustaz. Belum, sama sekali belum. Belum. Oke. Meet itu artinya bertemu. People orang, bertemu orang. Ya, bertemu orang-orang. Apakah kita mengucapkan hai atau hello? Atau yang B, leave people, berpamitan dengan orang-orang. Tentu gampang ini kalau di Indonesia kan pasti ya. Jawabannya Ya. adalah yang Meet people. meet people, yang A. Ya, jadi sekarang berarti ada tanggungan Nida untuk menghafalkan kata-kata yang ada di sini ya. Ya, sedikit-sedikit lah, nggak usah semuanya. Misalkan di sini ada kata we, artinya adalah kita. Say, ini fiil nih juga nih. Dalam bahasa Arab nih, kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah verb, kata kerja. Kita mengatakan atau kami mengatakan hi or atau au dalam bahasa Arab ya. Or hello when. Halo when ketika. Ya, kita mengucapkan hai atau hello ketika kapan? Maka kita jawab meet people. Artinya apa tadi masih ingat? Bertemu. Meet people. Bertemu dengan orang. Atau greet. Tadi apa? Ya bertemu. Iya, bertemu seseorang. Kita ucapkan hai atau hello. Number 2. When we introduce ourselves, we may say. Ini jadi asing semuanya nih kalimatnya ya. When tadi artinya di sini adalah ketika. Ya, kan? Berarti di sini artinya when juga ketika. Ketika kita introduce, memperkenalkan ourselves, kita, diri kita, we may say. Ini sebenarnya apa yang kita praktekkan kemarin. Kalau kita memperkenalkan diri, pakai yang mana nih? A or B? Harusnya udah tahu nih kali ini. Tahu artinya lah pasti. Kemarin sudah bahasan. Yang A or B? I. Ya, A. Hi, I. my name is Tejo. Ya, sebenarnya kan ada A, B, C itu kan huruf abjad dalam bahasa Inggris. Jadi kita nggak menyebutkan A, bukan. Ya, A, B, C, I. D, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, lain kali lah kita bahas lagi itu ya. Lalu di sini ada Hi, my name is Tejo. Hai. Gimana nih cara terjemahannya? Terjemahkannya gimana nih? Hi, my name is Tejo. Hello, saya Tejo. Iya. Hai, saya Tejo. Hai, saya Tejo. How do you do? Di sini nggak ada artinya. How do you do? Jawabannya adalah how do you do. Kemarin sudah kita bahas. Is it important? Number 3. Is it important to mention our name? Apakah penting untuk menyebutkan nama kita? Ya, nama kita. When? Tadi apa artinya when? When, when. When, When muncul 3 kali nih. when, Tadi apa nih? When we introduce bla bla bla, kita memperkenalkan diri kita. When tadi apa ya? apakah Bukan. Yaitu ketika. Ketika. ketika
Ya, ingat-ingat ya, ketika atau di saat juga bisa. Apakah penting untuk menyebutkan nama kita di saat kita introduce sama seperti ini memperkenalkan ourselves? Penting nggak kalau menurutnya Nida? Kalau penting jawabannya tahulah. Kalau tidak penting jawabannya yang mana? Ini gampang nih. Ini harusnya yang tanpa belajar pun biasanya pernah dengar nih. Yes or no? A or B? Coba aja, mungkin nanti bisa benar. Apa Ustaz? Gimana? Nah, Atau perlu diulangi lagi pertanyaannya? perlu diulangi lagi Ustaz. Oke, Dia tahu. iya. Apakah penting untuk menyebutkan nama kita ketika kita memperkenalkan diri kita? Yes or no? Yes. Ya, kali ini kan gampang. Yes, no kita tahulah ya. Biasanya di fitur HP atau di komputer itu kan ada yes, no. Oke, baik. Ada masalah. Nah, kalau ini harus dihafalkan nih. Yang ini harus dihafalkan nih. Di sini kita akan mempelajari bab yang selanjutnya. Kurang berapa menit? Kurang 20 menit, insya Allah cukup. Di sini kita akan mempelajari namanya greeting people. Coba dibaca, greeting people. Gimana nih, Dak? Greeting people. Ya, greeting people. Ini kayak yang sobahul khair, kayak gitu tuh. Apa itu sobahul khair? Eh, kayak selamat pagi. Betul. Iya, iya, semacam itu. Jadi greeting people ini sama fungsinya seperti sobahul khair. Nah, Ya, jadi artinya di sini adalah ada pembelajaran mengenai menyapa. Ya, greeting people adalah menyapa seseorang, menyapa seseorang. People ini orang nih ya, menyapa orang juga bisa. How do you say? Ditanya oleh ibu yang ada di sini. How do you say when you greet people? Bagaimana yang kamu katakan atau apa yang kamu katakan when? Sekali lagi ketemu when. Apa tadi when? when lupa lagi. Lupa lagi. Ya, when artinya adalah ketika. Ya, when ketika. Ini udah muncul 4 kalinya loh ini ya. 4 kalinya. Iya, Jangan dilupakan ini. When artinya apa? ketika Iya, ketika. Apa yang kamu katakan ketika you greet people? Kamu apa tadi greet people? menyapa orang. Menyapa orang ya. Tapi sayangnya kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris tentu kita nggak pakai bahasa Arab ya. Di sini Iya, ada contohnya nih, gambarnya. Wah, gampang di sini. Karena ada gambarnya kita tahu nih, waktunya kapan nih? Pagi, siang, sore, malam. Kalau gambar pagi, yang kiri atas, pagi. Ya. Kalau yang sebelah kanan, siang, iya, siang. Kalau yang di sebelah kiri bawah, sore. sore. Ada Ya, bintangnya loh. petang, Petang atau malam. Dan di petang. sini, waktunya kapan nih? Eh, malam. Malam juga. Nah, kok ada 2 malam? Nah, kita harus tahu nih di sini perbedaannya. Sebenarnya, good night ini ada kesalahan ini nih, cetak nih ya. Harusnya good night bukan masuk ke dalam sini. Karena good night ini adalah untuk berpisah antara yang awalnya ngobrol-ngobrol, yang satunya mau tidur. Nah, mau tidur kita bilang good night. Selamat malam, tapi fungsinya bukan untuk menyapa, tapi untuk berpisah. Dan good night untuk menyapa ya yaitu adalah good evening. Lalu yang sore yang mana kan gitu mungkin pertanyaannya. Nah, yang sore adalah good afternoon juga. Jadi good afternoon punya 2 fungsi. Yang pertama adalah untuk selamat siang dan nantinya good afternoon untuk selamat malam. Nah, jadi tahu di sini ya ada good morning tanpa insya Allah diterjemahkan satu persatu kayaknya udah bisa nih. Kalau pagi kita nyapanya adalah menggunakan good morning. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Selamat pagi. Iya, berarti otomatis good afternoon artinya tadi apa? Siang. Iya, tambahkan untuk menyapa, masa siang gitu ya. Kayaknya kurang Tam- pas. Selamat siang atau selamat sore. Lalu kalau good evening, evening. eh, selamat sore. selamat, nah, yang ada Selamat petang. bintangnya.
Iya, selamat malam. Selamat Selamat petang. malam. Enaknya selamat malam aja ya. Selamat malam. Jadi selamat malamnya pakai good evening. Kalau Hmm. good night, selamat malam untuk berpisah, berpamitan. Yang satunya mau tidur, gitu. Nah, satunya mau tidur, maka bilang good night. Tapi kalau baru bertemu, maka bukan good night, tapi good evening. Misalkan nih, Nida ketemu sama temannya Salma gitu ya di tempat malam apa ya kira-kira ya? Kayak pasar malam lah semacam itu, atau ada suatu kegiatan di rumah orang, kakek nenek ketemu di waktu malam, maka bahasa Inggrisnya adalah good evening ketika bertemu. Bisa dipahami ya? Nah, Ya, coba saya tes dulu nih. Kita pindahkan slide-nya dulu. Nah, ini di sini ada exercise tuh. Ini ingat-ingat ya, diingat-ingat ya. When you meet someone, when tadi apa? Yang kelima nih when-nya. ketika Iya, Masya Allah akhirnya hafal. Minimal adalah satu kata yang dipelajari hari ini ya. When. Nanti kalau ditanya sama ibu, apa orang tua, sama kakak barangkali, kamu belajar apa bahasa Inggris? Saya belajar when. When ya. When artinya adalah ketika atau di saat juga boleh. Ya. When you meet someone, nah you di sini kata yang gampang nih. You itu apa tuh? kamu Kamu kan ketemu ya. Meskipun tidak belajar di SD-nya paham nih. When you meet someone, nah when sudah ketemu, you sudah ketemu nih artinya. Meet tadi apa? Lupa lagi. meet itu apa? Meet tadi Belum ada sudah catat, Ustaz. ya? Belum ada catat. Oh ya, meet ada di sini tadi. Nah ini tadi sebenarnya udah bahas meet. Nah ini meet people padahal jawabannya tidak tadi. Meet people. Apa tadi? Itu bertemu dengan orang. Iya, jadi meet itu adalah Hmm. bertemu. Kembali ke soal yang tadi. Di sini ada meet juga. Salah. Nah, when tadi apa? Ketika You? kamu ber- ketika kamu bertemu orang, In the morning, ingat masih tadi morning itu waktu kapan tadi ya? ketika kamu bertemu dengan orang Morning di pagi di hari, pagi hari, betul? You kamu say. menyapa. Iya, kamu nyapa atau mengatakan gimana kalau pagi? A, B, C, or D? B. B, good morning. Very good, Mumtaz. Insya Allah, saya juga bisa bilang Mumtaz, nggak cuma satu tadi aja nih. Bisa kan, gampang kan ya? Apa? Jadi good morning artinya adalah selamat pagi. Tapi kalau tadi nggak inget-inget nih artinya when, pasti nggak tahu nih. Ya kan? Oke, sekarang ada when lagi. When yang ke berapa nih? 6 ya. When yang ke berapa tadi? 7, 6, 6 kayaknya. When you meet someone, nah silakan diartikan sendiri coba. Ketika kamu bertemu dengan orang, eh, ya apa sih? Afternoon tadi apa ya? Waktu apa nih afternoon? Kalau tadi morning pagi, kalau afternoon? Di siang hari, Iya, you siang say? hari, mak kamu menyapa Ya, E. Eh, I, ah, A. Apa itu apa? gimana nih? Kalau kalau huruf abjad awalnya apa nih? E. Berarti yang ya. Bukan A E. ya, bukan A. Good afternoon. Masya Allah, jazakallah khairan, jazakillah khairan. Ini betul, jawabannya adalah good afternoon. Selamat siang. Terus yang ketiga, coba diartikan lagi. Nah, Adelia baru datang nih. Coba kasih tahu nih kemampuannya Nida nih. Bisa menerjemahkan loh, luar biasa. Padahal Nida belum pernah belajar ini di SD. Gimana Nida? Ayo coba. Eh, yang Ada evening nih ketiga, ya, evening ya, hati-hati. Ada evening di sini waktunya. Silakan. ke ketika kamu Ah, bertemu dengan orang di petang ya, di petang iya. kamu Menyapa yang mana? menyapa Iya. yang
Si. Yang Yang si. si. Coba dibaca tuh yang si apa tuh? Good evening. Good Ini evening, Masya Allah. Dan hanya ini kalaupun nggak tahu artinya, pokoknya yang mirip aja. Di sini ada evening, ya berarti pakai evening gitu aja ya. Ya, jadi good evening. Andaikan memang ini apa bingung, kita lihat yang mirip aja. Ada kata evening, jadi jawabannya evening. Kalau di sini ada afternoon, jadi jawabannya afternoon. Ada morning, maka jawabannya morning. Itu aja, tinggal dipasang-pasangkan. Gampang kan ya? Oke, is there any question? Ada pertanyaan? udah ada. Nggak gampang kan? Katanya orang itu biasanya bahasa Inggris tuh susah. Ada lagi nih. Dah, ada lagi nih. Nah, masih ada soal yang nyelip satu. Di ini nomor 4 ya. Ada satu Nomor soal lagi. Ya, sekarang ada kalimat yang berbeda nih. Ada when, artinya apa tadi? tiga. Ketika, you, Yuk kamu. will. Nam. Apa ya will ya? Will. Nggak ada, nggak tahu. Gak tahu. Adelia bisa bantu mungkin? Halo? Nah, hilang Adelia lagi. suka tidak menjawab, Ustaz. Gimana? Suka tidak menjawab. Oh, suka tidak menjawab. Saya tidak suka tidak menjawab. Adelia, are you there? Kamu di sana nggak? Sebenarnya belajar tuh gampang. Yang penting partisipasi aja. Ya sedapatnya gitu loh. Maksudnya sedapatnya aja apa yang dijelaskan. Nggak usah khawatir. Kalau disuruh latihan, latihan aja. Ya, toh ilmu itu bagaikan rezeki ya. Kalau misalkan sudah ditakdirkan oleh Allah, tentu tidak akan ada yang menghalangi. Bahkan belajar pun nggak harus ketemu dengan saya, nggak harus ketemu dengan buku ini. Belajar pakai buku yang lain, guru yang lain, tentu sangat bisa. Ya, tentu sangat bisa. Nggak usah khawatir. Adelia, can you hear me? Bisa mendengarkan suara saya? Oh, suka enggak Yes. jawabnya. Suka hilang lagi ya. Ya, gampang hilang nih. Yes, oke, nggak masalah. Sekarang yang suka jawab aja ya nih. Jadinya privat nih jadinya. When you, kita ulang lagi. When, ketika, you, kamu. Will artinya akan. Apa Akan. will? Akan. Ya, go to bed. Kira-kira Apa, ini apa nih? Ustaz? Ini ini mananya? Oh, ini. Iya, sebelah kanan. Will. Will itu tadi apa, Ustaz? Apa? Will artinya akan. Oh, akan. Ya, Akan. Sudah, Ustaz. ya. When you will go to bed. Ketika kamu akan go to bed apa? Kira-kira. Akan tidur. Iya, betul sekali. Masya Allah. Padahal sebelumnya tahu nggak ini kalimat go to bed itu apa? Ya, Nggak tahu kan? tebak aja. Iya, tebak-tebak aja. Maka sebenarnya itu kita itu diberikan kecerdasan oleh Allah. Kita itu bisa mengira-ngira jawabannya apa nih. Sebenarnya bisa. Bahkan sebenarnya tanpa membaca soalnya sekalipun, ya. Kira-kira kamu pasti bisa jawabnya. Jawabnya yang mana? Jawabnya good night. Masya Allah, kan betul kan? Nah, itu dia. Jadi Allah itu sudah berikan kita kecerdasan. Jangan kita itu buat otak kita tidur capek apa nih? Jangan buat otak kita itu malas untuk bekerja. Ya, awalnya tadi nggak bisa menerjemahkan. Sekarang sudah bisa when. When yang keberapa ini? When yang ke-8. When tadi artinya adalah Benar tadi artinya adalah ketika. ketika. Tadi ini lihat catatan atau sudah hafal nih? Sudah hafal. Sudah hafal, Masya Allah. Nah, sekarang ini adalah kata yang gampang juga. Di kelas 7 itu gampang-gampang semuanya. Saying thank you. Masa yang nggak tahu artinya thank you? Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Gampang banget ya. Jadi saying thank you kita akan belajar tentang saying, mengungkapkan thank you adalah terima kasih. Kalau Nida ditanya nih, kalau Nida ngasih seseorang, orang itu bilang terima kasih. Jawabannya apa? Jawabannya Kalau dalam bahasa sama-sama. Indonesia, sama-sama. Nah, nanti kita akan mempelajari thank you, mengucapkan terima kasih, dan jawabannya itu sama-sama. Oh ya, untuk yang tadi ada ucapan sapaan yaitu good morning, good afternoon, good evening, sama ada good night. Sebenarnya bukan sapaan good night ya. Untuk tadi mau tidur.
Jadi sebenarnya bukan menyapa, bukan baru ketemu. Kalau menyapa kan pasti baru ketemu ya, baru Nah, ketemu. Nah, kalau good night itu bukan ditujukan untuk baru bertemu, melainkan mau tidur. Mau tidur berarti mau berpisah. Dari awalnya ngobrol-ngobrol, dah aku mengantuk, aku mau tidur dulu, good night, kayak gitu. oh, nah. Ya, fungsinya seperti itu. Nah, tadi yang agak kelupaan adalah ketika ada orang mengucapkan good morning, kira-kira jawabannya adalah sudah tahu belum? Nah, Sudah tahu atau yang sudah? mana? Sebenarnya gampang. Gampangnya adalah kalau kalau si Nida nih, Nida ditanya nih atau disampaikan kata selamat pagi. Jawabannya apa nih? Kalau ada orang mungkin orang tua, selamat pagi Nida, jawabannya Tujuh. Jawabannya sama tapi ditambahin tuh. iya, boleh ditambahin tuh good morning itu, tapi umumnya ini nggak usah ditambah itu. Oh, nah. Ya, jadi cukup good morning, jawabannya adalah good Good morning. morning. Gitu aja. Good evening, good evening. Good afternoon, good afternoon. Good, good, good. Yang lain juga sama ya. Goodbye, goodbye. Tapi belum kita pelajari goodbye. Tapi udah tahu kan artinya goodbye itu apa ya? Nah, Ya, ya. Oke, di sini ada percakapan. Hello Eddie. Hi Togar. How are you? Jadi yang ngomong ini adalah si siapa namanya? Kelihatan enggak ini? Halo. Kita bahas yang ada di sini nih. Seret, ini. Nah, siapa yang sedang ngobrol di sana? Namanya. Halo. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Sekarang tinggal saya seorang di sini. Em, di sini ya bagi yang kalian tidak sempat gabung ke ini ke meeting ya ke Zoom, maka silahkan mempelajari dari rekaman. Di sini ada percakapan. Hello Eddie. Jadi halo Eddie biasa seperti biasanya hello Eddie, halo Adi. Hai Togar, how are you? Bagaimana kabarmu? Jadi artinya how are you adalah bagaimana kabarmu. Dalam bahasa kita ya bagaimana kabarmu? How are you? Ingat-ingat sekarang ya terkhusus Nida kayaknya hafalannya bagus banget Nida. Cepet gampang hafal nih. How are you? Artinya adalah bagaimana kabarmu. Nih ya, how are you? Dijawablah oleh si Togar, namanya Togar. Karena tadi disapa oleh si ini yang berkulit coklat ini ya. Hai Togar. Nah, jadi menyapa bahwa ini adalah namanya Togar. Togar jawab selanjutnya, I am fine. Nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung kok di sini ada fine harus ngapalin lagi. Nggak, cukup kita hafalin yang pertama how are you. Ini caranya yang mudah. How are you artinya bagaimana kabarmu. Dan jawabannya tentu sama seperti apa yang kita biasa jawab ketika ada orang bertanya how are you. Sorry, bagaimana kabarmu. Kalau ada orang bertanya bagaimana kabarmu, maka jawabannya adalah ya, I'm fine kita artikan baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik. Lalu di sini materi kita muncul. Thank you, terima kasih. Kenapa mengucapkan terima kasih? Karena sudah dipedulikan sama orang ini. Karena sudah dipedulikan sama orang ini. Dan si Togar ini dia membalasnya dengan you. N artinya dan, you kamu berarti menanya balik. Saya baik-baik saja. Thank you. And you, terima kasih. Dan kamu, dijawablah oleh Eddie, I'm fine too. Nah, ini tadi sudah Nida sudah tahu ya, ada too. Artinya adalah juga. Halo, Ustaz. Kosong nih, gak ada santrinya Ya, antum nggak loh. apa-apa. Kan nanti kan bisa ini ya, bisa direkam apa? Nonton rekaman ulang bisa kan ya? Gimana? Dilanjutin atau enggak nih? Lanjutin aja ya. Ada kemana santrinya? Ini kayaknya terputus terakhir tadi tinggal Nida tadi. Terus keluar sendiri. Iya, kayaknya tadi tadi interaktif sih. Kita kan ini ya diskusi terus dari tadi.
Kayaknya juga ketawa-ketawa juga, senyum-senyum juga. Iya, seneng kayaknya sih. Cuman kayaknya nggak tahu nih, tiba-tiba kok terputus. Oh, Tapi mungkin ini bisa masih dicek. record kok. Ini masih record ini. Masih record. Gak apa Nah, kalau untuk saya lanjutkan ya. mau menyelesaikan penjelasan gak apa-apa. Iya, iya, saya jelaskan saja langsung. Jadi nanti tinggal tugas. Ini sebenarnya kalau saya kasih PR, masalah nggak sih? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Soalnya tadi saya diskusi sama anak-anak yang dari paket C, katanya nggak ada yang pernah ngasih PR. Saya jadi Oh, enggak, wis nggak apa-apa. nggak apa ya. Karena ini Ustaz, nggak nyampe ini kayaknya materinya kalau nggak dikasih ini tugas-tugasnya dari rumah. Nggak apa-apa. Oke, jazakumullah khairan. Mau ikut jadi ini peserta? Ya kalau anak keluar meeting, antum nggak bisa nge-record. Oh iya, oke. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu, yaitu Ustaz eh, Adi yang akan menemani kita semuanya. Baik, kita lanjutkan nih. Eh, kita sudah sampai ke pembahasan yang ada di sini, yaitu diskusinya, ngobrolnya Edi sama Toker. Ya, Edi sama Toker. Di sini ada pertanyaan. Nah, kan sudah dijelaskan tadi. Sudah dijelaskan percakapan ini intinya apa. Dan sudah dijelaskan juga apa terjemahannya. Maka tinggal kalian nanti silahkan dibuka bukunya, yaitu halaman yang ke berapa ini? 12. Ya, halaman yang ke-12. Ada pertanyaan. Karena tadi katanya Nida baru belajar bahasa Inggris di kelas 7, maka oke, saya kasih keringanan ya. Jadi saya terjemahkan dulu. Sebenarnya kalian bisa ini terjemahkan dari Google Translate. Kalau sudah tahu caranya kita terjemahkan. Nah, nanti tinggal sesuaikan dengan apa yang ditanyakan ini jawabannya. Gitu. Tidak ada masalah. Saya bantu dulu. Who? Ini ada kata tanya baru nih. Who? Setiap kalian menemukan kata WHO, bacanya adalah who. Itu artinya adalah siapa. Ya. Who artinya adalah siapa. Jadi ketiga nomor ini menanyakan tentang orang, pelaku dari percakapan Edi dan Toker. Ya berarti jawabannya antara mereka ini aja. Kalau ada orang tanya misalkan di kelas, ya ini di kelasnya tadi ada Nida, ada Salma, ada siapa lagi tadinya? Siapa tadi ya namanya satunya? Nah, ada yang lain juga. Nah, ini kalau ditanya siapa saja yang ada di kelas, pasti muncul nama-nama jawabannya. Siapakah yang ada di kelas? Nah, ada kata pertanyaan siapa. Maka jawabannya pasti muncul nama. Kalau tidak nama, biasanya profesi. Contohnya, siapa yang mengajar di kelas? Kita kalau tahu namanya ya panggil mungkin Pak Abdurrahman. Atau mungkin kita pakai profesinya. Yang mengajar di kelas adalah guru. Jadi intinya adalah pelaku nih yang ditanyakan. Halo Nida, can you hear me? Bisa mendengarkan saya? Bisa Ustaz. Oh bisa ya. Kenapa tadi keluar, barusan keluar? Ini baterainya habis Ustaz. Oh iya iya oke. Oke ada pertanyaan nggak mungkin karena ini sudah balik lagi nih Nida nih. Ada pertanyaan nggak tentang ini percakapan ini tadi atau perlu dijelaskan kembali? Diulang lagi Ustaz. Diulangi lagi. Oke. Singkat saja ya. Sebenarnya ini tadi sudah saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kalau misalkan pengen belajar lanjutannya tinggal nonton recordingnya ya. Video recordingnya saja. Jadi Ulangi bisa. aja nggak apa-apa ulangi. Iya, Kasih. ini. Ya, jazakallah heran Ustaz tadi. Ya, di sini ada percakapan antara Togar dan Edi. Togar dan Edi. Yang mana yang Edi? Oh, salah ya. Yang Edi yang ini. Togar yang baju hijau. Si Togar bilang, "Hello Edi." Dijawab si Edi. Ya kan? Sama misalkan saya ngomong sama Nida nih. "Hai Nida." Maka jawabannya nggak mungkin Hai Nida juga. Berarti nama saya jadi Nida, kan bukan? Maka pastilah yang disapa ini namanya Edi karena si baju hijau ini ngomong hey, hello Edi, maka pasti ini yang sebelah kanan ini adalah Edi. Lalu dijawab Hai Togar, berarti nama ini yang pakai hijau ini adalah Togar. How are you? How are you artinya adalah, nah ini sekarang menghafalkan lagi nih Nida. Hafalkan lagi ya. How are you artinya adalah bagaimana, gimana? Apa kabar? Oh iya, tadi sempat mendengarkan ya berarti penjelasannya.
Sempat ya. Berarti jawabannya ini tadi sudah sempat mendengarkan belum? Biar cepat aja kalau bisa. Belum Ustaz Oh, tadi. belum ya? Oke, oke, oke. Eh, ini sebagaimana Nida ditanya nih, kalau ditanya Nida, bagaimana kabar Nida? Jawabannya apa nih kira-kira? I'm fine. Iya, kalau bahasa Indonesianya bagaimana nih? Baik. Saya baik. Iya, saya baik. Jadi saya baik itu adalah I'm fine. Maksud saya kenapa saya tanya begitu supaya supaya nggak usah menghafalkan dua-duanya. Pokoknya kalau ada pertanyaan how are you, ini jawabannya I'm fine, itu sama jawabannya saya baik. Cukup menghafalkan how are you. Cukup menghafalkan how are you. Ini harusnya udah selesai nih. Ya. Iya, Ustaz tadi ya. Atau dilanjut nggak masalah? Ustaz tadi kayaknya udah nggak ini ya. Saya nggak ini apa hadir di kursinya. Dilanjut sebentar nggak masalah ya Nida ya. Hmm. Oke. I'm fine. Thank you. Thank you tadi artinya Terima kasih. terima kasih. And you. Sekarang ada kata and you. And artinya Dan dan. You kamu. Dan kamu berarti ini ada pertanyaan balik. Tadi ditanya how are you? Ini menanyakan si Togar. Kabarnya Togar. Dijawab I'm fine. Terus ada jawaban and. Ada pertanyaan lagi balik and you. Dan kamu dijawab I'm fine too. Dan ini tadi tuh sudah kayaknya sudah diketahui oleh Nida ini tadi ya. Tadi ada good morning too jadinya. Nah, tuh ini artinya juga. Saya baik-baik saja juga. Oh, karena ini tadi sudah apa? Sudah saya sampaikan di Zoom ketika Nida nggak ada, maka ini jadi tugas di rumah gampang. Ya, ini saya bantu untuk terjemahkan dulu. Tadi mungkin tidak sempat mendengarkan ya Nida ya. Saya bantu terjemahkan dulu nih ya. Karena SD-nya katanya belum belajar bahasa Inggris. Sekarang ada pertanyaan who Nida. Who di sini artinya adalah siapa. Who artinya apa? siapa? Iya. Who bacanya. WHO itu artinya adalah siapa. Who. Maka pertanyaan who ini di antara 1, 2, 3 nomor ini semua menanyakan tentang siapa. Dan kalau pertanyaan siapa pasti ada muncul nama. Nama kalau enggak profesi. Misalkan saya tanya nih di kelas ini ada Salma sama Nida. Siapakah yang ada di dalam kelas? Maka pasti akan muncul nama. Kalau enggak Salma ya Nida. Kalau enggak Nida ya dua-duanya Salma Nida. Kalau ada gurunya tadi tambahkan juga Ustadz Adi misalkan. Salma Nida dan Ustadz Adi. Nah, pokoknya di antara itu aja pertanyaannya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Bisa ya. Maka kita tinggal pastikan siapa ini yang dimaksud. Siapa ini yang dimaksud. Dari pertanyaan 1. Who are they in the dialogue? Kalau menurutnya Nida, kira-kira jawabannya siapa? Yang mana Ustaz? Ini dari percakapan ini. Edi Yang di sama atas Togar. Ya, Edi dan Al. Edi dan Togar. Jawabannya apa? Jawabannya apa ya kira-kira ya? Ada pertanyaan siapa? Ini ada siapa lagi? Siapa lagi? Nah, kira-kira yang pertanyaan yang pertama, siapa? Di sini ada dialog. Dialog artinya sama dialog. Siapa? Dialog. Kira-kira kalau sebelum saya terjemahkan semuanya, kira-kira bisa jawab nggak? Edi, Togar, atau Edi dan Togar kan gitu aja sebenarnya. Edi Entogar. Edi dan Togar bahasa Inggrisnya coba diulangi. Dannya masih pakai bahasa Indonesia nih. Jawabannya harus pakai bahasa Inggris. Edi Entogar. Edi and Togar, mumtaz. Ya, Masya Allah ya. Jadi jawabannya adalah Edi and Togar. Padahal belum tahu artinya they ya. Di sini they. Di sini ada pertanyaan who are they? Nah, R-nya juga tidak diketahui tapi sudah bisa menjawab Togar and Edi dan jawabannya betul. Jadi jawabannya adalah Togar and Edi. Kita pahami dulu nih pertanyaannya. Betul nggak memang jawabannya Togar and Edi? Who siapa? They itu artinya adalah mereka. Ya bolehlah bikin kamus-kamus kecil gitu ya di buku tulis. They artinya mereka. Sebenarnya ini bisa di ini apa dicari di Google Translate atau di kamus-kamus bisa.
Ya, jadinya sudah terungkap jawaban yang nomor 1. Yang nomor 2, ini coba nanti atau gini aja ya. Tugasnya ini saya batalkan dulu aja ya karena sudah ada muridnya lagi. Tadi sebenarnya tugasnya ini pengennya saya buat PR. Tapi karena sudah ada yang kita langsung aja prakteknya. Kita praktek menjawabnya. Terus selanjutnya kita selesaikan sampai sini aja dulu nanti. Who says how are you? Ada kata who artinya apa tadi? Nida? Siapa? Siapa? Sekarang ada kata how are you. Siapa? How are you? Berarti ini ada kata-kata how are you. Berarti ada kaitannya siapa? How are you? Kira-kira jawabannya yang mana? Cek dulu deh. Kemampuannya sampai mana nih? Tahu nggak tadi Edi yang mana, Togar yang mana, tahu nggak kira-kira nih si Nida nih? Tahu. Yang kiri siapa namanya? Yang kiri Togar, Yang yang kanan? kiri Betul. Edi. Yang kiri betul Togar. Oh, Karena Togar. iya kan ini kan bilangnya hello Edi, berarti yang Edinya yang dipanggil hello nih, ya Ah, kan? Nah, ini baru ya, yang Togar. Nah, sekarang kaitannya dengan how are you? Siapa? How are you? Tadi say tahu ya artinya apa sih? belum tahu. Oh, tadi ada tapi enggak ini ya, enggak sempat menghafal ya tadi ya. Who say how are you? Siapa? How are you? Berarti ada kaitannya, orangnya ini ada kaitannya dengan how are you. Say itu artinya adalah mengatakan. Berarti siapa mengatakan how are you? Kalau ini jelas ya. Edi. Edi. Ya pokoknya gitu aja, digabungkan aja. Who, siapa, how are you, berarti yang berkaitan dengan how are you ini. Kalau ada tanda petik di sini berarti ini ada percakapan yang dipenggal di sini. Maksudnya diambil. Jadi percakapannya diambil di sini, ada how are you diambil sebagai pertanyaan. Siapa? How are you? Siapa yang mengatakan how are you? Lalu yang ketiga, who answers I'm fine? Siapa answers? Ini artinya adalah menjawab. Jadi sebenarnya kaitkan dengan I'm fine, thank you itu udah ketemu. Kira-kira siapa nih? Tidak. Togar. Togar. Ya udah gitu-gitu aja pertanyaannya. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Masih ingat artinya when apa? When tadi ketika. Ketika. Bagus, Masya Allah. Ketika saya, when I say good morning, you answer apa? Kira-kira jawabannya apa kalau saya bilang good morning? Good morning. Iya, good morning jawabannya adalah good morning. Kalau saya bilangnya good afternoon, jawabannya? Good afternoon. Kalau saya bilang how are you? I'm fine. Masya Allah. Jadi itu yang kita pelajari yaitu tentang menyapa, ya. Good, yang ada yang good-nya itu tadi good morning, good afternoon, good evening. Kalau good night bukan untuk menyapa tadi ya kita sudah sampaikan, good night bukan untuk menyapa. Kalau good morning, good afternoon, good evening masih dalam rangka menyapa yang baru ketemu. Lalu kita telah mempelajari bagaimana cara menanyakan kabar. Di sini ada how are you. Mungkin itu yang bisa dijelaskan kali ini. Is there any question? Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya, cukup jelas ya. Jelas. Cukup jelas. Ini materi selanjutnya tentang apa nih? Nanti. Tentang, oh ya sama nih ya. Congratulations, you look beautiful. Beda deh. Saying thank you. Oh masih ranah. Ini tapi kayaknya perlu dijelaskan lagi nih. Coba dipelajari dulu sebelum kita ketemu di pekan yang selanjutnya lagi. Oh ya, pekan selanjutnya kita mungkin nanti mempelajari bahasa Indonesia ya. Supaya nanti tercapai semuanya. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nilainya ada semuanya nanti. Kalau kita mempelajari bahasa Inggris saja, kayaknya kurang nanti untuk mengisi nilai yang bahasa Indonesia. Karena capaian kita nanti adalah ada rapot, ada ijazah, maka ijazah itu nggak mungkin bisa ditempuh kecuali kita belajar mata pelajaran yang muncul di dalam ijazah, yaitu salah satunya bahasa Inggris dan salah dua-duanya adalah bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Untuk kedepannya ini nanti kita bahas di pekan yang selanjutnya saja. Jadi PR tidak jadi ya. Jadi nggak jadi ada PR dulu. Ya jazakillahu khairan.
kepada Nida yang masih menemani sampai akhir ya, meskipun tadi sempat terputus. Yang lainnya silahkan perhatikan betul-betul dengan video recording yang sudah direkam ini. Semoga tetap bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan via WA ya, atau di grup, atau langsung ke saya, boleh. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, silahkan ditanyakan, boleh. Itu saja, cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you later, see you next week. Sampai jumpa nanti dan bahkan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaki. Sudah Ustaz tadi? Baik, sudah. Sudah ya. Ini saya matikan. Ya. Ini recordingnya ya. Hmm. Berarti besok jadinya pinjam ini. Apa itu? Flash disk ya? Ya. Kamis ya? Ya, ya. Bisa. Misalnya tadi saya lihat yang potongan tadi aja udah 92 MB loh, Ustaz. Nggak apa-apa. Pindah ke flash disk Ana ya. Nah, Saya punya flash disk kok. ya Ini mana? gimana? Tadi kan yang upload Ana juga. Caranya matikan gimana nih? Ana yang Matikan rekam. matikan. Matikan rekaman. Oh ini nih, stop recording. Stop recording udah nyimpan ini ya? Heeh.